Bukan ku so tahu kawan, so dosen haki, tapi ku yakin ini yang benar untuk kau ikuti. Bukan ku so pintar kawan, so menggurui, tapi ku yakin ini terbaik untuk ku jalani. Ku rasa bersalah saat ku tak menegurmu. Ku rasa tak enak hati kawan jika tinggalkanmu. Ku rasa tak sempurna iman di dalam dadaku. Ku ingin kita semua kawan bersama di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulan ba'da amma ba'd. Sebagai pendahuluan, kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai sekarang masih memberikan kami nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video untuk mata pelajaran pendidikan agama ini. Kami juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dikarenakan keterlambatan kami dalam membuat video ini yang didasari oleh aspek tertentu yaitu perlombaan musabaqah tilawatil Quran yang saya ikuti. Seperti yang kita tahu bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Mengapa dinamakan demikian? Salah satu alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan seluruh umat manusia satu nikmat yang amat sangat besar. Yang nikmat ini Allah berikan tidak memandang agama manapun, tidak memandang ras, jabatan, maupun warna kulit. Semua sama rata. Yang dengan nikmat inilah manusia dapat mengenal siapa penciptanya. Manusia dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan nikmat ini juga, derajat manusia dapat terangkat di mata manusia lain. Nikmat apakah ini? Yaitu nikmat ilmu. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa banyak cendekiawan-cendekiawan di dunia ini yang beragama Islam. Seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan lain sebagainya. Tetapi, yang sangat disayangkan, fenomena yang terjadi pada umat manusia sekarang ini, banyak sekali orang yang berilmu, banyak sekali orang yang menuntut ilmu, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mengamalkannya. Banyak orang-orang di luar sana yang hafal hadis, hafal Quran, hafal rumus matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya, tetapi hanya segelintir dari mereka yang mengamalkannya. Maka, merujuk kepada fenomena ini, tergerak hati kami untuk mengangkat sebuah judul yaitu menuntut dan mengamalkan ilmu. Kembali ke pendahuluan tadi, bahwa saya telah kami sampaikan bahwa dengan adanya ilmu, derajat manusia akan terangkat di mata manusia lain. Berdasarkan dalil surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka berlapanglah kamu. Niscaya Allah akan melapangkan hatimu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, kunci kalimat pada ayat yang telah kami sebutkan barusan adalah pada kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Mengapa Allah tidak mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman saja? Dan mengapa Allah tidak mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu saja? Alasannya adalah karena ketika kita telah memiliki iman di dada kita, bagaimana kita hendak beribadah ketika kita tidak mengenal Tuhan kita? Kita tidak tahu bagaimana caranya beribadah karena kita tidak memiliki ilmu. Begitu pula sebaliknya, ketika kita telah mengenal Tuhan kita, kita telah tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan kita. Bagaimana kita hendak beribadah ketika kita tidak percaya kepada Tuhan tersebut, kita tidak memiliki iman di dada kita. Maka dua aspek ini, yaitu iman dan ilmu, harus dikolaborasikan agar tercipta keharmonisan dalam beribadah kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam ayat yang lain yang berbunyi, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah kita sama dengan hewan? Kita diberi akal oleh Allah sedangkan hewan tidak. Kita mengetahui sesuatu sedangkan hewan tidak. Maka dari itu, orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya di mata orang lain. Melihat betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan sehari-hari, maka cara untuk memperoleh ilmu tersebut, jalan untuk mendapatkan ilmu tersebut juga penting. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tetapi banyak manusia sekarang melupakan bahwa ada satu hal yang lebih penting, yaitu setelah kita memperoleh ilmu, setelah kita mendapatkan ilmu, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Baik itu ilmu agama, ilmu pemerintahan, ilmu hukum, ilmu politik. Setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, kita harus mengamalkannya. Seperti pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu tanpa amal adalah bagaikan pohon tanpa buah. Tidak ada hasil. Capai tanam, tidak memanen. Begitulah kira-kira. Maka kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini adalah ilmu dan amal adalah suatu aspek yang wajib kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ilmu kita dapatkan tetapi tidak kita amalkan, sama saya halnya dengan kita menanam pohon tetapi kita tidak memanen buahnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, moon and the stars, praise Him all days for what He's and what does. Take all of your iman, don't give in to Satan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsin.
رازقنا وهو